Pada masa genting menjelang tumbangnya, rezim Orde Baru tahun 1998, Indonesia diguncang oleh gelombang protes besar-besaran. Mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, menuntut reformasi serta mengakhiri kekuasaan yang dianggap penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, di balik gegap gempita demonstrasi yang menyuarakan perubahan, ada kisah gelap yang hingga kini masih meninggalkan tanda tanya. Hilangnya sejumlah aktivis pro-demokrasi secara misterius. Kasus ini dikenal dengan istilah penghilangan paksa. Beberapa aktivis muda, yang kala itu berani bersuara lantang melawan penguasa, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di garda depan perlawanan, berani menyuarakan kebenaran meski berhadapan dengan risiko besar. Nama-nama seperti Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan beberapa lainnya menjadi simbol keberanian, sekaligus saksi bisu betapa kelamnya situasi kala itu. Keluarga mereka mencari, para sahabat menunggu, dan publik terus bertanya, kemana para aktivis itu dibawa? Laporan menyebutkan bahwa sebagian ada yang ditangkap aparat secara diam-diam, ada yang kemudian dibebaskan dalam keadaan trauma, namun ada pula yang tak pernah kembali hingga kini. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Wiji Tukul, seorang penyair rakyat yang puisinya menjadi napas perlawanan. Sampai sekarang, ia tetap hilang, seakan ditelan gelapnya sejarah. Kesaksian dari mereka yang pernah mengalami penculikan namun dilepaskan, mengungkap praktik-praktik penyiksaan. Mereka ditutup matanya, diinterogasi, bahkan mengalami kekerasan fisik dan mental. Semua itu dilakukan untuk membungkam suara-suara kritis yang dianggap mengancam kekuasaan. Lembaga HAM, baik nasional maupun internasional, menyoroti keras praktik ini dan menuntut pertanggungjawaban negara. Hilangnya aktivis 1998 bukan sekadar kisah personal, melainkan luka kolektif bangsa. Mereka adalah generasi muda yang berjuang agar rakyat Indonesia hidup dalam keadilan dan demokrasi. Namun, hingga lebih dari 2 dekade kemudian, kasus ini belum menemukan jawaban tuntas. Siapa yang memerintahkan? Di mana para korban? Mengapa keadilan begitu sulit ditegakkan? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung, menanti keberanian sejarah untuk menjawabnya. Kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang latar belakang Orde Baru dan situasi menjelang 1998, aktivis gerakan demo pro-demokrasi, penculikan dan hilangnya para aktivis, serta kesaksian dan jejak luka bagi keluarga dan masyarakat. Sebelum kita mulai, tinggalkan jejak seperti like, komen, serta subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Pada penghujung abad ke-19, Indonesia berada dalam masa pergolakan besar yang menentukan arah perjalanan bangsa. Sejak tahun 1966, kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berdiri tegak dengan landasan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Selama lebih dari 3 dasawarsa, rezim ini menanamkan citra sebagai pemerintahan yang mampu menghadirkan keteraturan, pembangunan, serta kemajuan infrastruktur. Akan tetapi, di balik narasi resmi tentang kemakmuran, terdapat sisi gelap berupa pembungkaman kebebasan, pengendalian ketat terhadap oposisi, serta represi yang sistematis terhadap suara-suara kritis. Pada dekade 1990, ketidakpuasan terhadap rezim mulai tumbuh subur di kalangan mahasiswa, kaum buruh, aktivis LSM, serta intelektual muda. Mereka melihat bagaimana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN semakin merajalela. Sementara kesenjangan sosial antara kelompok elit dan rakyat kecil makin lebar. Kritik semakin menguat seiring dengan semakin terbukanya arus informasi global, terutama melalui media massa dan jaringan internasional. Banyak kalangan sadar bahwa pembangunan ala Orde Baru hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara demokrasi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia dikorbankan demi menjaga kekuasaan yang nyaris absolut. Kondisi semakin memanas ketika krisis ekonomi Asia melanda pada pertengahan 1997. Indonesia termasuk negara yang paling terpukul. Nilai rupiah anjlok drastis, harga-harga kebutuhan pokok meroket,
Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, dan angka kemiskinan melonjak. Krisis ini membuka tabir rapuhnya fondasi ekonomi Orde Baru yang selama ini digembar-gemborkan. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah runtuh. Di kampus-kampus, suara mahasiswa bergemuruh menuntut perubahan. Seruan reformasi menggema, penghapusan KKN, pengadilan bagi para pejabat korup, pencabutan dui fungsi ABRI, dan tuntutan agar Soeharto segera lengser dari kursi kepresidenan. Dalam situasi itulah, peran aktivis pro-demokrasi menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya sekadar penggerak aksi demonstrasi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan suara rakyat dengan tuntutan politik yang lebih luas. Aktivis ini terdiri dari berbagai latar belakang, mahasiswa, buruh, seniman, jurnalis, hingga pegiat LSM. Mereka membentuk jaringan gerakan bawah tanah, mengorganisasi diskusi, menyebarkan selebaran, hingga menggelar aksi jalanan yang menantang kekuasaan. Keberanian mereka dianggap ancaman serius oleh rezim yang terbiasa mengendalikan semua hal dengan tangan besi. Orde Baru memiliki catatan panjang dalam menghadapi oposisi. Dari tragedi 1965, pemberedelan media, hingga pengekangan organisasi politik, semua dilakukan dengan cara represif. Pada awal 1990-an, muncul kelompok-kelompok baru yang menantang dominasi rezim, seperti Partai Rakyat Demokratik PRD yang lahir pada 1996. PRD menjadi simbol perlawanan dengan platform politik yang berani mengusung demokrasi sejati, kebebasan berserikat, serta keadilan sosial. Namun, partai ini langsung dicap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, dengan tuduhan subversif dan berhubungan dengan komunisme stigma, yang masih menakutkan bagi masyarakat kala itu. Aksi-aksi mahasiswa semakin tak terbendung menjelang 1998. Demonstrasi marak di berbagai kota besar, dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan. Tuntutan reformasi total menjadi jargon utama. Di balik layar, aparat keamanan mulai memantau gerak-gerik para aktivis. Mereka dianggap motor penggerak yang bisa memicu massa semakin berani melawan. Disinilah kemudian muncul praktik penghilangan paksa, sebuah strategi untuk melumpuhkan gerakan dengan menyingkirkan tokoh-tokohnya secara diam-diam. Sebelum tahun 1998, praktik ini sebenarnya sudah dikenal. Beberapa kasus hilangnya orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah pernah terjadi, namun skalanya tidak sebesar di era menjelang tumbangnya Soeharto. Penghilangan paksa 1997 sampai 1998 menjadi titik hitam, karena menargetkan sekelompok aktivis yang terorganisir, dilakukan dengan cara yang rapi, serta meninggalkan trauma panjang bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Bisa dibayangkan, dalam suasana krisis ekonomi, tekanan politik, dan keresahan sosial, hilangnya orang-orang yang berjuang untuk rakyat justru mempertegas watak otoriter Orde Baru. Publik semakin yakin bahwa rezim ini tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketakutan merajalela, namun di sisi lain, keberanian juga tumbuh. Hilangnya aktivis bukan membuat gerakan mati, justru memperluas simpati dan solidaritas dari berbagai kalangan. Bagian pertama ini menjadi fondasi untuk memahami mengapa kasus hilangnya aktivis 1998 begitu penting. Ia bukan hanya cerita tentang beberapa individu yang hilang, melainkan gambaran besar bagaimana sebuah rezim berusaha bertahan dengan cara represif di tengah gelombang tuntutan perubahan. Dari sinilah cerita selanjutnya tentang siapa para aktivis itu, bagaimana mereka diculik, serta bagaimana nasib mereka kemudian menjadi semakin penting untuk digali. Untuk memahami mengapa kasus hilangnya aktivis 1998 begitu mengguncang, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa mereka dan bagaimana peran yang dijalankan. Dalam pusaran gerakan pro-demokrasi, aktivis yang menjadi target penculikan bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah individu yang memiliki keberanian luar biasa, memilih berdiri di garis depan perlawanan. Meskipun sadar risiko yang dihadapi sangat besar, kehidupan mereka sehari-hari bukanlah kehidupan mewah atau penuh kenyamanan, melainkan dipenuhi pertemuan rahasia, penyusunan strategi, penulisan selebaran, dan orasi di jalanan. Salah satu figur yang hingga kini menjadi simbol hilangnya aktivis adalah Wiji Tukul, seorang penyair rakyat dari Solo. Puisinya lantang, sederhana,
namun menusuk hati. Seperti seruan agar rakyat tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan. Kata-katanya hanya ada satu kata, lawan, menjadi mantra yang menguatkan gerakan rakyat di berbagai tempat. Namun, sejak pertengahan 1996, ia menghilang dan nasibnya tidak pernah jelas hingga sekarang. Bagi banyak orang, Wiji Tukul bukan hanya sekadar seniman, melainkan ikon keberanian melawan tirani. Selain Tukul, ada pula aktivis-aktivis muda yang terlibat langsung dalam organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik PRD dan jaringan pro-demokrasi lainnya. Nama-nama seperti Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Hendra Hambali, Suyat, Yadin Muhyiddin, serta beberapa mahasiswa lain muncul dalam daftar orang yang hilang. Mereka berusia muda, sebagian masih mahasiswa, sebagian lain aktif di organisasi buruh. Mereka percaya bahwa perubahan hanya bisa dicapai dengan memperjuangkan demokrasi, kebebasan berserikat, dan hak rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Gerakan mahasiswa 1997 sampai 1998 memang menjadi kekuatan utama dalam mengguncang rezim. Namun, di balik aksi besar di jalanan, ada kerja-kerja kecil yang dilakukan para aktivis. Mereka menyusun buletin bawah tanah, mengorganisasi buruh untuk mogok, menyebarkan informasi alternatif ketika media arus utama dibungkam, hingga menggalang solidaritas lintas kampus. Bagi rezim, aktivitas ini dianggap ancaman yang serius, karena ia bisa menumbuhkan kesadaran rakyat secara luas. Dalam kacamata penguasa, aktivis adalah api kecil yang bila dibiarkan, bisa membakar stabilitas negara. Keberanian para aktivis tidak datang begitu saja. Banyak dari mereka lahir dari pengalaman pahit, melihat ketidakadilan sosial di sekitarnya. Ada yang berasal dari keluarga sederhana, ada pula yang tumbuh di lingkungan di mana ketidakadilan begitu kasat mata. Dari situlah lahir tekad untuk tidak diam. Mereka belajar dari sejarah, membaca literatur tentang demokrasi dan keadilan sosial, lalu menjadikannya bahan bakar perjuangan. Perlu dipahami bahwa pada masa itu, aktivitas politik yang tidak sejalan dengan pemerintah berisiko tinggi. Hanya ada sedikit ruang kebebasan. Pers dikontrol ketat. Partai politik dibatasi hanya 3, Golkar, PPP, dan PDI. Dan suara kritis seringkali dibungkam dengan tuduhan subversif. Namun, para aktivis tetap bergerak, menantang aturan main yang diciptakan penguasa. Mereka sadar bahwa tanpa pengorbanan, reformasi tidak akan pernah lahir. Di banyak kampus, organisasi mahasiswa mulai menggelar diskusi yang membahas kondisi negara secara terbuka. Topik tentang KKN, kemiskinan, hingga represi militer menjadi bahan perdebatan hangat. Para aktivis memainkan peran penting di sini. Mereka yang menghubungkan gerakan mahasiswa di kampus dengan aksi-aksi rakyat di jalan. Dari sinilah terbentuk jaringan yang lebih luas, melibatkan buruh, petani, seniman, hingga kaum miskin kota. Gerakan ini semakin kuat karena menyatukan berbagai elemen yang selama ini terpinggirkan oleh pembangunan Orde Baru. Namun, keberanian mereka membawa konsekuensi besar. Aktivis-aktivis tersebut menjadi incaran aparat. Intel mulai mengikuti gerak-gerik mereka. Pertemuan rahasia sering digerebek, bahkan keluarga mereka kerap mengalami intimidasi. Bagi rezim, menyingkirkan para aktivis adalah cara paling efektif untuk melemahkan gerakan. Maka, dimulailah serangkaian penculikan misterius terhadap orang-orang yang dianggap terlalu berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan. Kita bisa melihat bagaimana gerakan pro-demokrasi saat itu sesungguhnya lahir dari kegelisahan mendalam terhadap masa depan bangsa. Para aktivis ini bukan pengejar kekuasaan pribadi, bukan pula orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Mereka hanyalah anak-anak muda yang bermimpi tentang Indonesia yang lebih adil, bebas, dan demokratis. Ironisnya, justru mimpi itulah yang membuat mereka menjadi target represi paling kejam. Hingga kini, keberanian para aktivis yang hilang masih dikenang sebagai salah satu titik terang di tengah kegelapan Orde Baru. Nama-nama mereka diingat, bukan karena jabatan atau kekayaan, melainkan karena keberanian mengambil risiko yang tak sanggup dihadapi banyak orang. Mereka melawan dengan tubuh yang rentan, dengan suara yang kadang terputus oleh teror, namun dengan tekad yang tak pernah padam. Dan karena keberanian itu, mereka pun menjadi korban dari sebuah rezim yang takut kehilangan kekuasaan. Pada puncak krisis 1997 sampai 1998,
Gelombang perlawanan semakin sulit dibendung. Demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai daerah. Dari kampus-kampus kecil hingga ibu kota, teriakan reformasi semakin nyaring, menuntut perubahan total atas rezim Orde Baru. Dalam kondisi genting itu, pemerintah dan aparat keamanan mengambil langkah drastis, menyingkirkan orang-orang yang dianggap motor penggerak. Dari sinilah rangkaian penculikan misterius terhadap aktivis pro-demokrasi terjadi. Penculikan tidak dilakukan secara terang-terangan. Para aktivis biasanya diambil pada malam hari atau saat berada di perjalanan. Ada yang diculik ketika pulang dari rapat, ada yang ditangkap di jalan raya, ada pula yang hilang saat sedang bersama kawan. Cara yang dipakai menunjukkan perencanaan yang rapi, mobil tanpa tanda, orang-orang berseragam sipil yang sebenarnya aparat, hingga penyamaran yang membuat korban tak sempat melawan. Setelah itu, mereka dibawa ke tempat-tempat rahasia, yang belakangan diduga sebagai markas militer atau rumah tahanan tidak resmi. Beberapa orang yang sempat mengalami penculikan namun kemudian dibebaskan, seperti Paes Lustri Lanang dan Desmond J. Mahesa, memberi kesaksian bahwa mereka mengalami interogasi keras, penyiksaan fisik, hingga tekanan psikologis. Mata mereka ditutup, tangan diborgol, tubuh dipukul, bahkan disetrum. Pertanyaan yang diajukan pun berulang-ulang. Siapa dalam gerakan, siapa saja jaringan yang terlibat, dan rencana apa yang disusun untuk menggulingkan pemerintah. Tujuannya jelas, melumpuhkan mental, menghancurkan jaringan, dan menanamkan rasa takut. Namun, tidak semua korban kembali. Sejumlah nama hilang begitu saja, tidak pernah ada kabar hingga hari ini. Herman Hendrawan, seorang mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, diculik pada Maret tahun 1998 dan tak pernah ditemukan lagi. Petrus Bima Anugrah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga raib tanpa jejak. Demikian pula dengan Suyat, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan beberapa lainnya. Sementara itu, Wiji Tukul sudah lebih dulu hilang sejak 1996. Dan hingga kini tetap menjadi simbol korban penghilangan paksa. Kasus ini menjadi semakin terang ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan penyelidikan. Mereka menemukan pola yang jelas, penghilangan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan aparat negara. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa penculikan bukan sekadar tindakan oknum, melainkan bagian dari operasi besar untuk melemahkan gerakan rakyat. Pada Mei tahun 1998, menjelang lengsernya Soeharto, isu penculikan semakin menyebar. Keluarga korban mencari kemana-mana, mengadu ke kantor polisi, Komnas HAM, bahkan ke DPR. Namun, jawaban selalu sama, tidak tahu. Ketiadaan kejelasan inilah yang membuat kasus ini menjadi luka mendalam. Para orang tua, istri, anak, dan saudara para aktivis hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Setelah Soeharto jatuh pada 21 Mei tahun 1998, desakan untuk mengusut kasus penculikan semakin keras. Pemerintahan baru yang dipimpin, Presiden Habibie tidak bisa mengabaikan tuntutan publik. Pada 1999, sebuah tim gabungan pencari fakta TGBF dibentuk untuk menyelidiki penghilangan paksa tersebut. Hasilnya mengejutkan, ada keterlibatan Kopassus, Komando Pasukan Khusus TNI dalam operasi penculikan. Beberapa perwira bahkan disebut namanya, termasuk Prabowo Subianto, yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Meski sejumlah anggota Kopassus diadili dalam mahkamah militer, vonis yang dijatuhkan terasa janggal. Beberapa prajurit rendahan memang dijatuhi hukuman. Tetapi aktor intelektual di balik operasi besar itu tidak pernah benar-benar tersentuh. Prabowo sendiri diberhentikan dari dinas militer, namun tidak pernah menjalani pengadilan pidana atas dugaan keterlibatan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan keluarga korban dan aktivis HAM. Mereka merasa keadilan hanya berhenti di permukaan, tanpa menyentuh dalang utama. Dalam kesaksian di berbagai forum, keluarga korban mengungkap betapa berat beban yang mereka pikul. Ada yang setiap hari menunggu telepon, berharap anaknya pulang. Ada pula yang menyimpan pakaian terakhir korban sebagai pengingat. Waktu seakan berhenti, karena tanpa kepastian, mereka tidak bisa benar-benar berduka. Disinilah istilah forced disappearance atau penghilangan paksa menemukan makna paling tragis. Korban hilang tanpa jejak, negara membisu, dan keluarga dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Rangkaian penculikan ini juga meninggalkan
dampak besar bagi gerakan mahasiswa dan rakyat. Di satu sisi, ia menimbulkan rasa takut. Banyak aktivis mulai lebih hati-hati. Beberapa memilih mundur sementara dari garis depan. Namun, di sisi lain, penculikan justru memperluas solidaritas. Mahasiswa semakin yakin bahwa rezim Orde Baru tidak lagi memiliki legitimasi moral. Semakin banyak rakyat yang marah, semakin besar pula gelombang demonstrasi menuntut perubahan. Kasus hilangnya aktivis 1998 akhirnya menjadi salah satu simbol paling kelam dari transisi demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan betapa nyawa manusia bisa dipandang murah demi mempertahankan kekuasaan. Hingga kini, meskipun sudah lebih dari 2 dekade berlalu, misteri keberadaan para korban masih menyelimuti. Tidak ada kuburan, tidak ada jasad, hanya nama-nama yang terus dipanggil dalam aksi-aksi memperingati tragedi tersebut. Hilangnya para aktivis pro-demokrasi 1998 bukan hanya tragedi personal bagi keluarga, melainkan juga meninggalkan luka kolektif yang membekas dalam ingatan bangsa. Sejak saat itu, isu penculikan dan penghilangan paksa selalu hadir dalam setiap peringatan reformasi. Nama-nama para korban dipanggil dengan lantang dalam aksi-aksi di jalan. Foto mereka diangkat tinggi sebagai pengingat bahwa perjuangan menuju demokrasi dibayar dengan nyawa dan pengorbanan yang tak ternilai. Bagi keluarga, kehilangan tanpa kepastian adalah penderitaan yang panjang. Orang tua korban hidup dengan penantian yang tidak pernah berakhir. Setiap kali pintu diketuk, mereka berharap anak yang hilang pulang. Setiap kali telepon berdering, ada harapan kabar itu datang. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan yang tersisa hanya ketidakpastian. Seorang ibu dari salah satu korban pernah berkata, "Kalau anak saya sudah meninggal, tunjukkan makamnya, agar saya bisa mendoakan dengan tenang." Tapi sampai sekarang, tidak ada jejak. Kata-kata itu menggambarkan betapa kejamnya penghilangan paksa. Ia merampas kesempatan keluarga untuk berduka dengan layak. Kesaksian korban yang selamat mempertegas kekejaman operasi ini. Payas Lustri Lanang, misalnya, menceritakan bagaimana ia diculik, diborgol, ditutup matanya, lalu disiksa di tempat yang tidak diketahuinya. Ia dipaksa mengaku bagian dari organisasi terlarang, dipaksa memberikan informasi tentang jaringan aktivis lain. Desmond J. Mahesa, yang kelak menjadi anggota DPR, juga mengungkap bahwa ia mengalami hal serupa. Mereka berdua selamat, tetapi trauma psikologis yang ditinggalkan tidak mudah hilang. Lebih dari itu, kesaksian mereka menjadi bukti penting bahwa penculikan benar-benar terjadi secara sistematis, bukan sekadar rumor atau rekayasa. Di ranah publik, kasus ini memicu solidaritas yang luar biasa. Gerakan Kamisan, misalnya, lahir sebagai bentuk perlawanan. Keluarga korban dan aktivis HAM, sejak 2007, setiap hari Kamis sore, mereka berdiri di depan Istana Negara dengan membawa payung hitam, mengenakan pakaian serba hitam, dan mengangkat foto korban. Mereka tidak berteriak-teriak, tidak melakukan kekerasan, hanya diam sebagai simbol duka dan penantian. Hingga sekarang, aksi Kamisan masih berlangsung, menjadi simbol keteguhan menuntut kebenaran dan keadilan. Dampak hilangnya aktivis juga terasa di kalangan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Banyak mahasiswa pada 1998 menyaksikan langsung bagaimana teman-teman mereka hilang. Ada rasa takut, tetapi juga ada amarah yang membara. Hilangnya aktivis memperlihatkan wajah asli rezim Orde Baru yang tidak segan menggunakan cara-cara paling brutal untuk mempertahankan kekuasaan. Justru karena itulah, gerakan mahasiswa semakin bulat menuntut reformasi. Mereka sadar bahwa bila diam, maka siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Tragedi ini juga memunculkan perdebatan panjang tentang peran militer dalam politik. Penculikan para aktivis memperlihatkan betapa kuatnya peran aparat keamanan dalam menjaga rezim, bahkan dengan cara melanggar hukum dan HAM. Setelah reformasi, tuntutan untuk menghapus dui fungsi ABRI semakin menguat. Masyarakat menuntut militer kembali ke barak, berhenti mencampuri urusan sipil, dan tidak lagi menjadi alat politik penguasa. Dengan kata lain, penghilangan paksa justru mempercepat runtuhnya legitimasi Orde Baru. Namun, luka sejarah ini tidak mudah disembuhkan. Bagi para aktivis HAM, kasus hilangnya aktivis 1998 menjadi pengingat bahwa demokrasi yang kini dinikmati bukanlah hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan,
Mereka terus menuntut agar negara mengakui secara resmi, mengungkap dalang sebenarnya, dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Sayangnya, hingga kini, tuntutan itu belum benar-benar dipenuhi. Di berbagai kesempatan, Komnas HAM telah menyatakan bahwa penghilangan paksa pada 1997 sampai 1998 adalah pelanggaran HAM berat. Bahkan, mereka merekomendasikan kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM Global. Namun, proses hukum tak kunjung berjalan. DPR memang pernah menyetujui sebagian rekomendasi, tetapi langkah selanjutnya berhenti di tengah jalan. Negara seolah enggan membuka luka lama yang bisa menyeret nama-nama besar di tubuh militer. Akibatnya, keluarga korban terus berada dalam penantian panjang. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah negara sungguh berkomitmen menegakkan HAM? Apakah demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah bisa benar-benar memberi keadilan bagi korban? Pertanyaan ini tidak hanya penting bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi generasi muda yang ingin memahami apa arti perjuangan reformasi. Hilangnya aktivis adalah cermin bahwa tanpa pengawasan publik, kekuasaan bisa kembali menjadi alat penindasan. Dari perspektif sejarah, penghilangan paksa juga menunjukkan bagaimana transisi menuju demokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus. Reformasi memang melahirkan kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, dan pembatasan masa jabatan presiden. Namun, kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk hilangnya aktivis 1998, masih terkatung-katung tanpa kejelasan. Luka ini tetap terbuka, menjadi pengingat bahwa pekerjaan besar reformasi belum selesai. Bagi masyarakat luas, nama-nama para aktivis yang hilang telah menjadi simbol. Mereka bukan lagi sekadar individu, tetapi representasi dari keberanian melawan ketidakadilan. Setiap kali nama mereka disebut, orang teringat bahwa kebebasan yang kini ada dibayar dengan harga mahal. Maka, menjaga demokrasi bukan hanya soal memilih dalam pemilu, tetapi juga soal memastikan tragedi semacam itu tidak pernah terulang. Lebih dari 2 dekade telah berlalu, sejak peristiwa kelam hilangnya aktivis 1998. Namun, hingga hari ini, kasus tersebut tetap menjadi luka terbuka yang belum mendapat obat. Di satu sisi, Indonesia kini hidup dalam sistem demokrasi yang jauh lebih terbuka. Dibanding era Orde Baru, pers bebas, pemilu multipartai digelar secara reguler, masyarakat bisa bersuara tanpa takut dibungkam. Tetapi di sisi lain, keadilan bagi para korban penculikan dan keluarga mereka masih sebatas janji yang belum ditepati. Warisan perjuangan para aktivis yang hilang sangat besar. Mereka mungkin tidak kembali, tetapi nama dan semangatnya tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Wiji Tukul menjadi simbol perlawanan melalui kata-kata yang abadi. Puisinya terus dibacakan di panggung-panggung, menjadi pengingat bahwa rakyat kecil punya suara yang tak boleh dipadamkan. Herman Hendrawan, Petrus Bima, Suyat, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan yang lainnya dikenang sebagai generasi muda yang berani mempertaruhkan hidup demi masa depan bangsa. Nama-nama mereka tidak pernah dilupakan dalam aksi Kamisan, diskusi mahasiswa, maupun peringatan reformasi setiap Mei. Warisan itu juga tampak dalam lahirnya gerakan civil society yang semakin kuat setelah 1998. Banyak organisasi HAM, LSM, dan komunitas mahasiswa menjadikan kasus penghilangan paksa sebagai pijakan moral untuk terus mengawal demokrasi. Mereka sadar bahwa reformasi bukan garis finish, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi. Dengan mengingat para aktivis yang hilang, mereka menjaga bara perjuangan agar tidak padam, sekaligus menolak lupa terhadap praktik kekuasaan yang kejam. Namun, warisan ini juga menuntut tanggung jawab negara. Negara tidak bisa hanya membanggakan keberhasilan reformasi tanpa menyelesaikan utang masa lalu. Komnas HAM sejak awal sudah menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. DPR pernah mendukung agar kasus ini dibawa ke ranah hukum lebih lanjut. Tetapi hingga kini, tidak ada langkah konkret untuk membentuk pengadilan HAM adahat yang bisa mengadili para pelaku. Pemerintah berganti, presiden berganti, namun nasib keluarga korban tetap sama, menunggu dalam ketidakpastian. Sikap negara yang setengah hati memunculkan kritik keras. Banyak aktivis HAM menilai bahwa kasus penghilangan paksa 1997 sampai 1998 adalah batu uji bagi komitmen demokrasi Indonesia.
Selama kasus ini tidak diselesaikan, maka reformasi dianggap belum tuntas. Lebih dari sekadar menghukum pelaku, penyelesaian kasus ini penting untuk membangun kepercayaan rakyat bahwa negara benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan. Tanpa itu, demokrasi hanya sebatas prosedur, bukan substansi. Selain itu, penyelesaian kasus ini juga memiliki arti penting bagi generasi muda. Anak-anak yang lahir setelah 1998 mungkin tidak menyaksikan langsung bagaimana Orde Baru menindas rakyat. Mereka tumbuh di era media sosial, di mana kebebasan berbicara relatif lebih luas. Namun, bila mereka tidak diajarkan tentang sejarah kelam seperti hilangnya aktivis, maka ada risiko bangsa ini mengulangi kesalahan yang sama. Ingatan kolektif harus dijaga agar demokrasi tidak kembali tergelincir ke dalam otoritarianisme. Keluarga korban hingga kini masih berjuang. Mereka tidak pernah berhenti menuntut kebenaran. Dalam aksi Kamisan yang sudah berlangsung lebih dari 1000 kali, mereka berdiri tegak di depan istana, menatap simbol kekuasaan negara, seolah ingin berkata, kami tidak akan menyerah. Payung hitam yang mereka bawa bukan hanya simbol duka, tetapi juga simbol keteguhan. Meski hujan turun atau panas terik menyengat, mereka hadir setiap Kamis, sebagai suara nurani yang tidak bisa dibungkam. Warisan perjuangan para aktivis yang hilang juga memberi pesan penting, bahwa demokrasi membutuhkan pengorbanan. Tidak ada kebebasan yang datang tanpa harga. Hilangnya mereka menjadi peringatan abadi bahwa suara rakyat selalu berisiko dibungkam jika kekuasaan dibiarkan tanpa kontrol. Karena itu, tugas generasi sekarang bukan hanya mengenang, tetapi juga melanjutkan perjuangan, menolak lupa, memperjuangkan keadilan, dan memastikan negara tidak lagi menggunakan cara-cara represif terhadap rakyatnya. Akhirnya, tuntutan keadilan dalam kasus ini tetap sama sejak 1998. Negara harus mengungkap kebenaran, menghukum pelaku, dan memulihkan hak keluarga korban. Itu bukan hanya kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral. Sebab tanpa kebenaran, luka akan terus menganga. Tanpa keadilan, demokrasi akan selalu pincang. Dan tanpa keberanian menghadapi masa lalu, bangsa ini tidak akan pernah benar-benar dewasa. Hilangnya aktivis 1998 adalah tragedi, tetapi juga warisan. Ia adalah luka, tetapi juga pelajaran. Ia adalah kehilangan, tetapi juga pengingat bahwa dalam setiap perjuangan, ada mereka yang rela mengorbankan segalanya demi sebuah mimpi besar. Indonesia yang bebas, adil, dan demokratis. Tugas kita bersama adalah menjaga agar mimpi itu tidak sia-sia, agar nama mereka tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah, jangan lupakan semua tragedi itu untuk adik-adik mahasiswa. Jangan mudah terprovokasi oleh sesuatu hal yang membuat kerusuhan di luar batas. Pulanglah. Kalian berangkat dengan diri yang utuh, maka pulang juga harus tetap utuh. Untuk semua masyarakat, jangan mudah terprovokasi oleh sosial media, jaga diri baik-baik, serta banyak berdoa untuk kebaikan bangsa kita tercinta ini. Jangan sampai tragedi yang sudah terjadi kini harus terulang kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan untuk kalian yang punya kisah horor atau cerita yang menarik, boleh share cerita atau pengalaman kalian dengan cara kirim pesan ke sosial media kami. Email kagemsedoyo@gmail.com atau kirim pesan lewat TikTok kami yaitu Kagem Sedoyo. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.